Manusia. Hari ini saya akan bicara tentang manusia dengan bahasa sangat sederhana agar dapat dimengerti oleh semua orang, semua lapisan masyarakat. Manusia adalah makhluk paling mulia di antara ciptaan Tuhan lainnya. Karena manusia diberikan produk utama, produk unggulan Tuhan, yaitu akal pikiran atau WWK. Bahkan dalam salah muscaya disebutkan, jika dewa ingin moksa, maka dia harus lahir dulu menjadi manusia. Dalam Quran jelas ketika Adam lahir, diciptakan, iblis dan malaikat diminta tunduk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hebatnya manusia. Kemudian lagi, manusia memiliki atma, cita, dan sarira. Cita ini adalah alam pikiran. Jadi manusia adalah makhluk yang berpikir. Begitu dalam Quran juga disebutkan ada ratusan lebih ayat mengatakan walayatafakuru, walayatafakuru. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berakal? Jadi Allah menyarankan untuk mencari kebenaran harus menggunakan pikiran dan akal, baru beriman. Jadi jelas ya. Jadi gunakan wiwe kamu, baru kamu beriman. Berbeda sekali hari ini, semeton-semeton kita beriman terlebih dahulu, lalu kemudian mencocokkan akalnya dengan keimanannya itu. Mereka beriman hanya karena mukjizat, hanya karena ingin mudah, hanya karena tidak rumit, hanya karena ada kata-kata bijaksana dan desakan-desakan, anjuran-anjuran daripada orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran leluhurnya sendiri. Kita bisa lihat hari ini banyak sekali mereka bicara tentang Waikunta, kemudian tentang sorga, kemudian tentang Satya, Dharma, Santi, Prema, Ahimsa. Tapi di sisi lain dia mengkhianati ajaran leluhurnya dengan merendahkan Banten, dengan merendahkan semua tradisi daripada leluhurnya sendiri. Kasih apa semacam itu, ya. Jadi bagaimanapun juga manusia, setiap orang harus menggunakan akal dan pikirannya, menggunakan wiwekanya, baru beriman. Jadi jelas sekali ya bahwa inilah yang terjadi hari ini di Bali. Banyak sekali semeton kita terperanjat, heran, takjub kepada sesuatu yang baru dikenalnya hanya karena mukjizat. Padahal jelas dalam setiap kalimat Tuhan dimanapun di semua kitab suci di dunia mengatakan bahwa mukjizat bukan jaminan mereka adalah Tuhan. Kemudian mereka mentuhankan manusia, mentuhankan patung. Apakah mereka menggunakan akal dan pikirannya? Anda sendiri yang akan menjawabnya. Kenapa Tuhan memberikan kita WWK? Agar supaya kita mampu memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak baik, sehingga mampu mencapai kebenaran sejati. Jadi semeton kita yang merendahkan Banten, kemudian merubah tradisi, mereka pikir bahwa leluhurnya sendiri berpikir seperti mereka, beriman dahulu baru menggunakan, mencocokkan akal dan pikirannya kepada kemianan itu. Tidak, sama sekali tidak seperti demikian ya. Leluhur kita menggunakan akalnya, menggunakan pikirannya, menggunakan WWK-nya melalui Tato Drata Yoga Samadhi. Setelah itu baru memutuskan Weda yang maha luas ini menjadi satu ageman, yaitu ageman Gama Tirta, ageman Bali yang kita warisi dari sekarang. Sehingga apapun ritual daripada agama Bali sangat sesuai dengan Sruti. Hanya Sruti Catur Weda Samhita, bukan Sruti yang lain. Jadi, semeton sareng sami, apakah
siap menggunakan akal pikiran atau wiweka kalian dalam mencari kebenaran? Sangat sederhana. Karena ingat, karena kesederhanaan mendekati kebenaran. Itulah yang dilakukan oleh semeton kita anak Bali. Mereka menggunakan wiwikanya, menuruti tanpa bertanya apapun yang diwariskan kepadanya. Sehingga Mula Keto yang mempunyai filosofi tinggi, karena kami merasa bahwa leluhur kami tidak mungkin menjerumuskan ke sesuatu hal yang tidak baik. Gunakan wiwika, gunakan kesederhanaan. Ingat, karena kesederhanaan mendekati kebenaran. Ciao.